Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthy, selamat datang di Podcast Boy, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, sebelum kita sampai membahas tema yang luar biasa pada hari ini, silakan untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar kita bisa terus mendapatkan informasi dari Podcast Boy, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, untuk tema hari ini adalah bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV. Nah, tema ini diusung dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang bersama-sama kita peringati setiap tanggal 1 Desember. Oke, bersama narasumber yang hadir pada hari ini adalah Ibu Titi Sumartini SKM MSI. Beliau adalah sekretaris dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Boyolali. Selamat pagi Ibu Titi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat luar biasa Ibu ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sobat Healthy, tadi sudah saya sampaikan bahwa tema hari ini adalah bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV ya Bu ya. Nah, ini memang Hari AIDS Sedunia ini memang rutin diperingati setiap tanggal 1 Desember ya Bu. Iya. Oke, jadi memang yang perlu masyarakat ketahui apa sih sebenarnya HIV dan AIDS itu sendiri Ibu? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya HIV AIDS itu penyakit yang sudah lama di dunia. Yeah. Tapi masuk Indonesia baru tahun 86, kemudian masuk Kabupaten Boyolali baru 2005. 2005 Ibu? Ya, oh, betul ya. Jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Oh ya. Virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Oh, yang diserang kekebalan tubuh manusia ya Bu ya. Oke. Kemudian AIDS sendiri itu adalah penyakitnya. Penyakitnya. Ya, jadi singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi gejala yang tampak kalau seseorang sudah kemasukan HIV dan tidak minum obat. Oh begitu Jadi Ibu. Jadi tahu nih masyarakat ya ternyata apa bedanya HIV dan AIDS itu sendiri ya Ibu ya. Ya. Oke, kemudian nih ini penting sekali nih. Bagaimana cara penularan HIV? Jadi HIV itu bisa menular itu caranya bagaimana Ibu? Ya. Jadi sebetulnya penyakit HIV/AIDS ini penyakit yang sangat-sangat menular. Sangat menular. Tapi tidak mudah ditularkan. Oh iya. Nah, itu tidak mudah ditularkan. Ya. Jadi bisa dengan kontak seksual. Kontak seksual. Baik itu heteroseksual maupun homoseksual. Oh ya. Nah, kemudian juga kontak darah. Kontak darah. Ya, jadi misalnya ada kecelakaan, kita nggak tahu, ada luka di tangan, menolong seseorang yang dengan HIV itu kalau ada luka. Iya. Oh, jadi gitu. bisa tertular. Jadi kalau tidak ada luka aman sebenarnya. Kalau kita tidak tahu itu aman. Iya. Makanya tetap itu untuk kegiatan yang menolong ODIP dan sebagainya itu harus pakai sarung tangan dan sebagainya. Terutama untuk tenaga medis ya Ibu ya. Terutama untuk tenaga medis karena itu lewat darah. Dan karena kuman tersebut adanya ya sebagian besar di dalam darah. Sebagian besar dalam darah. Iya, kemudian juga bisa berbagi jarum suntik. Jarum suntik. Ini untuk penasun. Jadi kalau Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan sudah steril semua. Tidak ada jarum yang ganti kayak zaman dulu, steril dan sebagainya. Zaman dulu jarum di sekarang disposable ya. Kemudian itu jarum juga itu yang saya Bu. Jarum itu bisa di Fasyankes atau bisa kalau tato itu Bu? Nah, itu termasuk itu bahaya itu. Jadi makanya dianjurkan untuk tidak bertato karena kita tidak tahu tatonya itu pakai jarumnya itu jarum disetiril apa jarum yang disposable itu juga kan luka ya Bu ya. Iya, jadi jarumnya bergantian. Betul. Dulu penasun itu pakainya sekarang sudah jarang ya.
pengguna narkoba itu sekarang sudah nggak suka pakai suntik-suntik, ya toh sekarang itu sabu-sabu dan sebagainya, obat diminum. Itu dulu yang bahaya kan alat suntiknya. Afdolnya itu dipakai bergantian. Nah, itu yang menyebabkan penularan. Ya, kemudian penularan dari ibu ke bayi. Jadi ibu ke bayi. Iya, sebetulnya itu bukan penyakit HIV/AIDS, itu bukan penyakit turunan, tapi tertular ibunya yang positif HIV, tidak diketahui, tidak berobat, kemudian melahirkan itu melahirkan normal misalnya, nah itu bisa tertular karena banyak darah itu ya. Gitu. Makanya sekarang ada sejak 2016 2017 ada edaran semua bumil itu harus dites HIV terlebih dahulu untuk mencegah penularan. Nah, jadi tahu ya ini ya Sobat Healthy semuanya. Jadi memang penularannya HIV seperti itu nggih. Kemudian bagaimana nih cara mencegah terjadinya penularan HIV, Ibu? Nah, sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, penyakit ini sangat menular tapi tidak mudah ditularkan karena sebagian besar penularan itu lewat hubungan seks yang berisiko. Sebagian besar. Iya, sebagian besar itu lewat. Iya, seperti itu. Kemudian sebetulnya gampang gampang dihafal pencegahannya itu. ABCDE. Oh ya, ABCDE. Ya, A-nya itu abstinensia. Ya. Jangan berhubungan seks sebelum menikah. Intinya itu sebelum menikah. Iya, jauhi hubungan seks bebas dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian bersikap setia pada pasangan. Be faithful. Setia pada pasangan, pada semua yang sudah menikah. Memang penting sekali Bu dari agama juga menganjurkan betul. Yang menyebabkan penularan itu kan ganti-ganti pasangan itu. Nah, kemudian C itu adalah cegah dengan menggunakan kondom. Pada hubungan seks yang berisiko. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dulu kami pernah oleh sebagian masyarakat yang menyatakan wah kalau di kondom dilegalkan kan seperti melegalkan seks bebas. Nah, itu tidak. Karena kondom satu-satunya cara untuk memutus mata rantai penularan IMS, infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS ini. Oh ya, untuk memutus supaya tidak terjadi kasus baru. Iya. Penularan. Kemudian yang D, dihindari pemakaian jarum suntik yang bergantian. Jadi harus yang tidak steril. Intinya itu. Intinya kemudian bergantian ya Ibu. Iya, betul. Yang E itu edukasi tentang HIV/AIDS yang benar. Jadi kan ada mungkin pernah ya netizen itu membaca di YouTube dan sebagainya dikatakan bahwa jangan beli, mungkin Mbak Witri juga pernah membaca jangan beli trompet pada tahun baru. Betul Bu, itu meniupnya bergantian Bu. Meniupnya bergantian, itu hoax. Tidak bisa ditularkan tidak bisa ditularkan melalui trompet. Justru yang kalau bahaya itu kalau si pembuat ini berpenyakit menderita TBC. Betul. Nah, itu bisa menular kepada yang membeli dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi mungkin yang hoax itu jangan beli buah kalengan yang dari Thailand misalnya. Itu katanya ditusuk dengan jarum, dikasih darah. Itu yang menderita. Itu hoax itu. Karena tidak bisa menular lewat jalan seperti itu. Karena perlu diketahui oleh masyarakat umumnya bahwa virus ini sebetulnya di udara terbuka dalam beberapa detik itu mati. Nah, jadi bisa menular itu kalau masih di dalam tubuh seorang ODIF.
Oke. Ya. Di dalam tubuh seorang ODIV ya. Iya. ODIV itu apa Ibu? Orang dengan HIV. Orang dengan HIV ya. Iya. Oh, berarti menularnya memang kalau di udara Iya. ini tidak menular, nggak seperti flu misalnya ya Ibu ya. Iya. Jadi kalau penjual trompetnya itu penjualnya udah misalnya terinfeksi HIV, tapi dia kan meniup nih, kok meniup nggak bisa tertular. Tidak bisa Oke, tertular. itu hanya hoax Karena ya. trompet kan dipajang, Iya. terpapar matahari dan sebagainya di udara terbuka. Jadi di Oke. luar tubuh seseorang itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Iya. menularnya kalau ada luka. Ada Iya, luka, betul, kemudian betul. kita menolong Iya, yang menolong luka ODIV yang tanpa perlindungan. ya Oke, betul, oke. betul. Jadi memang edukasi mengenai HIV/AIDS ini memang Yang penting benar, sekali iya. ya Bu ya. Yang Kita, benar, iya. masyarakat bisa mengetahui ya ini. Kemudian Ibu, kalau masalah utama HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali ini sendiri Ibu apa ya? Jadi masalah yang utama itu yang pertama itu mereka itu masih ada stigma dan diskriminasi sehingga mereka itu sensitif sekali. Oke, masih sensitif, masih takut apa ya? Ya, jadi kalau diminta ke rumah sakit ada yang dengan senang hati dan sebagainya, Ya. tapi ada yang masih malu. Jadi di KPA itu kami punya mitra. Mitra itu yang satu dari Spekham Surakarta, Iya. kemudian yang kedua dari Yayasan Peduli Kasih Semarang. Yayasan Peduli Yang Kasih ya, Semarang. yang dari Spekham itu adalah menjangkau dari Iya. ada 3-4 orang Iya. sebagai petugas penjangkau. Penjangkau. Iya, Tugasnya walaupun itu apa ya, belum Bu, bisa ya? maksimal. Tugasnya itu menjangkau terutama ini karena yang bukan menuduh mereka itu, Iya. tapi ada yang namanya populasi kunci. Populasi kunci. Nah, apa itu? populasi kunci itu ada wanita penjajah seks. Oh iya, Nah, penjajah seks. kemudian LSL, LSL. lelaki seks dengan lelaki. Oh, Tidak iya. hanya sekedar suka ya. Ya, Itu, medali ya, ya. ya, Semoga ya. anak cucu kita dihindarkan dari Iya, yang seperti itu. Iya. Itu karena perubahan perilaku seks Oh, saja iya. itu ya. Itu orang-orang yang berisiko. Ya, Iya, kemudian sangat berisiko. transgender. Transgender, Iya. Mbak, ya. Karena mereka itu pada umumnya apa ya istilahnya ada beberapa yang mohon maaf dalam tanda kutip Iya. itu mereka itu menjajakan diri juga, Menjajakan, baik LSL maupun Iya. TG transgender itu, Iya. jadi seperti itu. Jadi Sehingga kalau mereka itu perlu diwaspadai dan Iya. kalau memang positif Iya. itu berobat teratur. harus berobat teratur. Iya, Dan yang iya. perlu dikhawatirkan nanti mereka itu bisa menularkan. Ya. Betul, Iya, betul. Itu yang harus diwaspadai. Iya. Oke, Ibu. Kemudian selain itu ya Bu ya, stigma di masyarakat, diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS itu masalah utama di Kabupaten Boyolali apa lagi Bu? Karena ODIV ini orang Iya. yang dengan HIV ini, Iya. mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ada Oke, Bu. ODIV, ada dulu ODA istilahnya. Dulu ODA. ODA ya. orang dengan HIV/AIDS. Orang dengan HIV/AIDS, oke. Ya, kalau ODIV itu orang dengan HIV. Oh, Harapannya iya. Kementerian Kesehatan itu orang Iya. datang ke Fasyankes itu puskesmas Iya. atau rumah sakit itu masih tahap HIV, Masih sehingga tahap minum HIV. obat tidak sampai jatuh pada AIDS. Oh betul Ibu. Jadi Ya. obatnya harus teratur supaya Iya, tidak sampai iya. AIDS. Nah, minumnya seumur hidup sehingga kepatuhan itu yang kadang-kadang sulit dicapai, sehingga Iya. ada yang istilahnya lost follow up. Itu yang sedang kita cari. Jadi di sini ada pendamping juga, pendamping minum obat yang dari Yayasan Peduli Kasih Iya. itu dikoordinir oleh KDS Merbabu, kelompok dukungan sebaya Merbabu. Kelompok Itu sudah dukungan legal, sebaya Merbabu. Nggih, nggih. Oh, Sudah iya. ada kepengurusannya. Iya. Jadi legal, Iya. artinya sudah berbadan hukum, itu yang mendampingi. Jadi kalau ada yang lost follow up, Iya. mereka itu mencari di mana gitu ada laporan dari rumah sakit atau Iya. puskesmas, ini kok harusnya ambil obat tidak minum, ambil obat dan sebagainya. Oh iya, nah kan Jadi seperti obatnya itu, harus kepatuhan. rutin, Iya, harus karena patuh. iya, Iya. diminum tiap hari, Diminum tiap hari. tidak boleh lowong, Iya.
Ya. jamnya sama. Oh begitu. Iya. Berarti benar-benar harus patuh ya Bu ya. Betul, Iya. betul, betul. Kemudian seperti memang itu. mitra ini penting sekali nih karena bisa menjangkau dari orang-orang dengan HIV/AIDS dan Iya. walaupun minum obat ya pemirsa, walaupun sudah minum obat dengan rutin dengan patuh, tapi tetap harus menjaga perilaku seksualnya. Betul. Ya, itu yang berbahaya. Ya, kemudian yang jadi masalah lagi di Kabupaten Boyolali ini Ya. usia anak sekolah. Usia anak sekolah Ibu. Ya, itu Memprihatinkan, apa? ya, Bu. Banyak yang terpapar. Kalau sekolahnya sekarang itu masih SD dan sebagainya, itu kemungkinan Ya. tertular dari ibunya. Ya. Tapi kalau sudah SLTP, SLTA, nah kalau remaja itu bahaya itu. Wah. Karena dari penelitian disebutkan bahwa ada remaja di sini itu usia 14 tahun, IMS, GO positif. Oh, Nah, gonore kencing nanah itu positif. Nah, itu berarti dia itu sudah berkali-kali melakukan hubungan seks yang berisiko. Kemudian baru 14 tahun. Iya, nah itu pintu masuk terbesar Ya. kepada HIV. Iya, Jadi sudah masih remaja, sudah berperilaku seks bebas, kemudian menderita penyakit menular seksual. Iya, iya. Itu memang pintu masuk dari HIV. Iya. Jadi kita memang harus membentengi anak-anak kita ya dengan Iya, iman betul. dan takwa. Kemudian juga dinas kesehatan memang harus lebih meningkatkan pencegahan melalui edukasi di sekolah-sekolah ya, Ibu, ya. Betul. Jadi kami sudah mulai 2023 Ya. itu sudah melakukan sosialisasi ke SLTA. SLTA ya. Kabupaten ke kabupaten bertahap karena biaya kami terbatas sehingga kami bergiliran. Jadi 2023 kami sudah beberapa SMA, itu SMA negeri berawal-awal itu sama SMK itu di Darussuami, Anggrek dan sebagainya. Kemudian 2024 itu yang belum kami sisir lagi, termasuk ke swasta, SLTA swasta. Kemudian seluruh Kabupaten Boyolali. Kemudian tahun ini 2025 kami sudah melaksanakan selain SLTA juga SMP. Oh iya, Karena tadi ada penderita IMS usia SMP. Iya. SMP memang selaras dengan program di dinas kesehatan pendidikan dan puskesmas itu memang juga ada yang namanya kesehatan reproduksi remaja. Iya, Bisa betul. sekaligus membantu nanti untuk menekan supaya tidak ada lagi kasus baru. Iya, iya, betul. Oke. Dan oke, nah ini misalnya ya untuk upaya-upaya apa saja untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi Ibu sebutkan. Jadi ya tadi yang sudah saya sampaikan antara lain kami masuk ke SLTA, SLTP itu. Ternyata tanggapan dari terutama yang dari SLTP kan baru tahun ini ya, itu positif sekali. Karena ternyata anak-anak didiknya itu mereka itu wah sudah luar biasa karena gadget itu tadi ya, pengaruh dari sosial media yang sekarang sudah diakses ya. Jadi seperti itu. Kemudian meningkatkan komitmen dan stakeholder. Jadi kami bekerja sama di antara anggota KPA itu kan ada dinas pendidikan dan sebagainya, kemudian dinas kesehatan pasti itu pengampu kami ya, dinas kesehatan itu kepala dinasnya wakil ketua KPA di Boyolali, kemudian juga kepada stakeholder yang lainnya, dinas pariwisata, tenaga kerja dan sebagainya. Jadi kami juga sudah beberapa tahun ini masuk ke perusahaan-perusahaan ya LSM ya yang menjalankan yang mendatangi mereka dari pihak puskesmas di wilayahnya itu yang melakukan sosialisasi termasuk VCT tes itu perusahaan jadi semua perusahaan yang ada di Boyolali sudah pernah kami datangi, tapi kan mesti pegawainya sudah ganti dan sebagainya, jadi tetap kami sosialisasi terus menerus karena juga betul, karena ada juga surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja tidak boleh kalau tahu ya, tapi ini kan rahasia. Jadi mereka yang positif tenaga perusahaan itu yang tahu hanya yang bersangkutan dengan tenaga kesehatan. Jadi istilahnya
yang administrasi dia nggak ada, karena tidak boleh untuk persyaratan penerimaan pegawai. Iya, iya, boleh. Karena kalau sudah diketahui minum obat itu sehat. Iya, tidak kelihatan kalau dia itu Iya, menderita. iya, tidak bisa membedakan kita sebenarnya kalau sudah minum obat. Memang yang paling penting itu memang pencegahan Iya, dan iya, menghindari iya. perilaku beresiko ya. Kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat itu apa itu yang mendukung upaya-upaya tersebut? Nah, ini salah satu upaya kami untuk meningkatkan ini. Jadi kan penanggulangan HIV itu tidak bisa diserahkan pada pemerintah saja, pada dinas kesehatan saja, harus ada peran serta masyarakat. Jadi kami juga membentuk BPA, warga peduli warga BPA ya, warga peduli AIDS. Oke, warga peduli AIDS di Ya. desa-desa berarti. Ya, itu SK-nya SK Kepala Desa. Oh iya. Ya, jadi BPA di Kabupaten Boyolali ini semua desa itu sudah sejak tahun 2014 kami membentuk BPA waktu itu dengan dana bantuan dari luar negeri Global Fund. Kemudian selanjutnya dengan dana APBD, hibah APBD kami membentuk BPA. Kemudian berjalannya waktu karena di puskesmas itu ada dana BUK ya, kami melakukan pendekatan kepada kepala puskesmas, mereka itu mengusulkan untuk membentuk BPA, SK Kepala Desa, dan itu jadi semua desa di Boyolali ini sudah terbentuk BPA peduli AIDS, luar biasa. Berarti ya, banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Boyolali, dan tentu saja memang harus didukung oleh stakeholder terkait, termasuk tadi OPD terkait ya Bu ya, dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian dan masih banyak lagi, terutama sudah melakukan sampai ke desa-desa bahkan. Jadi memang ini ada yang namanya warga peduli AIDS, luar biasa. Memang harus sampai ke sampai ke desa agar menekan angka penularan, tidak ada kasus, tidak ada infeksi baru. Tidak ada infeksi baru. Jadi kalau kasus baru mungkin karena sudah terinfeksi beberapa tahun yang lalu. Oke, Nah, seperti itu ya Bu ya. iya. Oke, jadi memang upaya-upaya ini memang harus didukung. Nah, didukung dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Boyolali untuk penanggulangan HIV/AIDS ini. Nah, bisa disampaikan Ibu kebijakan apa yang sudah ada di Kabupaten Boyolali? Jadi sebelum saya menyampaikan tentang kebijakan yang ada di pemerintah Boyolali tentang Komisi Penanggulangan AIDS ini, kami menjelaskan sekali lagi tentang BPA tadi. Dari sekian puluh desa di Kabupaten Boyolali ini, BPA-nya itu ada yang aktif sampai bisa mendapatkan anggaran dana desa. Kemudian ada juga yang lemes. Ada juga yang mati suri, jadi seperti itu yang kami harapkan. Memang harus diaktifkan seperti itu. Betul, karena itu kami juga ada pertemuan dengan pengelola program HIV di seluruh wilayah puskesmas kabupaten supaya membina BPA mereka, sehingga BPA yang sudah mendapat anggaran dana desa itu nanti kami undang pada waktu Hari AIDS Sedunia tanggal 1. Oh, bisa itu ya Bu ya? Salah satu untuk mengaktifkan nanti BPA di desa-desanya. Jadi seperti Untuk itu. motivasi ya Bu ya, Iya. motivasi agar itu yang mencegah kasus baru, oke, dan mencegah infeksi. Iya. Kalau kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang pertama itu ada peraturan bupati. Waktu itu masih peraturan bupati tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, kemudian ada SK Bupati juga tentang pembentukan sekretariat KPA. Oh iya, sekarang KPA. Ya. Itu awal-awal ya tahun 2013 itu. Kemudian sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2007. Jadi flashback sedikit ya. Boyolali itu ada penyakit HIV pertama kali ada ODIF itu tahun 2005. Warga Boyolali yang bekerja di Jakarta, kemudian karena sakit
kelihatannya sudah diberitahu kalau sakitmu itu ini. Sudah tahu. Ya, Ya. pulang ke Boyolali. Boyolali. Ya. Dirawat ke rumah sakit Boyolali Ya. karena sini belum apa istilahnya tata cara SOP untuk ya belum siap untuk melakukan ya itu kemudian dirujuk ke Muardi ternyata seminggu apa berapa itu meninggal. Nah itu diskriminasinya luar biasa, masyarakat tahu sehingga nggak mau jenazah itu dimakamkan di daerahnya, nggak mau. Sampai seperti itu. Iya, sampai lapor puskesmas akhirnya naik ke dinas kesehatan. Akhirnya tim dari dinas kesehatan memberitahu bahwa penyakit ini sebetulnya seperti itu. Akhirnya Memang itu pertama awal kali ya, awal ada sosialisasi dan lain-lain ya. jadi memang benar ada stigma dan diskriminasi itu karena umumnya masyarakat itu Karena tidak tahu ya dengan BPA ini secara berjalan itu Ya. masyarakat di ujung sana itu langsung tahu ya Bu ya. tidak perlu Kadernya banyak, nanti tidak bisa perlu ada berbeda. diskriminasi Ya. seperti itu. Jadi itu kemudian tahun 2019 kami dibantu oleh DPRD dengan inisiatif Dewan membentuk Perda. Perda. Jadi waktu daerah ya. iya kalau Perbuk itu kami hanya bisa menghimbau. Iya. Anda harus periksa darah untuk dites. Misalnya Iya. dari wawancara itu diketahui bahwa menjurus ke penyakit itu Anda harus berisiko, Anda sebaiknya periksa dan sebagainya itu himbauan saja. Jadi dia nggak periksa. Oh iya, dan itu harus menandatangani, tidak menuntut kalau suatu ketika termasuk ini ibu hamil. Oh iya. Ya, dulu waktu belum ada perda, itu baru perbu, itu harus ada pernyataan. Saya tidak akan menuntut karena ada satu kasus kebetulan bukan di Boyolali, di luar Boyolali itu ibu hamil dites tidak mau, tapi setelah diketahui dia positif anaknya, nah itu menuntut ke Fasiankesnya. Nah sejak itu pakai confirm inform, concern inform itu. Nah sekarang setelah ada perda nggak bisa. Jadi sasarannya jelas, mereka yang berisiko, ibu hamil, sama ini calon pengantin. Nah harus ya. Sudah kuat ya Bu ya. Iya, jadi sebetulnya calon pengantin dulu ya dari unsur-unsur agama ya termasuk Kemenang. Wah, piye iki? Kalau misalnya dites positif apa enggak jadi menikah? Ternyata enggak. Jadi sekarang zaman semakin maju, ya toh pengobatan semakin ya baiklah, termasuk jenis obatnya, walaupun obatnya ya itu saja ARV itu, tapi jenisnya kan beda-beda. Tambah maju itu tambah dampak kepada pasien itu lebih baik ya. Jadi seperti itu sesuai dengan penelitian Dr. Muklis, pakar HIV internasional ini. Jadi sudah tidak hanya nasional, internasional itu. Mereka yang positif itu apalagi sekarang ada istilahnya PrEP. Oh iya. Obat Bu. PrEP itu obat yang diminum. Misalnya ini pasangannya itu salah satu pasangan ada pasangan menikah, salah satunya positif. Itu supaya tidak tertular. Yang minum yang negatif. Yang tidak positif itu minum obat tersebut supaya tidak terjadi penularan. Ya, jadi ada pasangan. Misalnya laki-lakinya yang positif HIV, perempuannya negatif. Yang minum PrEP itu yang perempuan, yang ini tetap minum ARV. Oh iya. Tetap seumur hidup. Iya. Tapi asalkan obat itu jangan disalahgunakan ya. Nah, ini isunya ini ada isu. Kemarin kami mengadakan pertemuan, mengundang capacity building sih, semua lintas sektoral itu memberitahu katanya narasumbernya itu Dr. Roni ya dari sekretaris KPA Klaten itu banyak disalahgunakan. Nah itu Bu. Jadi mereka itu tidak mau pakai kondom, lebih baik minum obat. Oh nah dan
yang menyalahgunakan itu antara lain ini mereka-mereka yang ingin ganti-ganti pasangan di luar bahaya ya. Nah, itu bahaya Iya, iya. Ya, bahaya ya, seperti yang tadi yang apa ya, yang mengalami itu ya Bu ya, kelainan seksual tadi ya Bu ya. Iya, Perilaku seksualnya menyimpang tadi ya, itu bahaya sekali. yang banyak itu ya LSM itu yang paling Takutnya nanti disalahkan itu memiliki penyimpangan seksual ya. Ya itu. Moga-moga tidak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak, masyarakat tambah mengerti. Iya, masyarakat tambah mengerti dan itu disiplin juga. Nah, ya. Untuk pelindungannya tadi ya. Oke. Nah, kemudian nih Bu, terakhir nih, untuk harapan ke depan terkait upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali itu harapannya apa? Bisa Jadi jadi diharapkan ada komitmen dari para stakeholder baik pemerintah, masyarakat maupun swasta sering berkoordinasi dan sebagainya, berkolaborasi termasuk unsur swasta juga masyarakat. Kemudian juga masyarakat semakin menyadari upaya penanggulangan HIV/AIDS. Jadi masyarakat tambah mengenal sehingga tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa stigma dan diskriminasi itu ada, itu karena masyarakat banyak yang masih belum tahu. Iya. Kemudian juga terus meningkatkan surveillance atau pengawasan sehingga jika ada penderita baru HIV segera terdeteksi, diobati dan diawasi. Jadi sebetulnya mereka itu kalau kita pendekatannya apa ya, tidak wah iya gejala HIV kudu diperiksa darah, tidak seperti itu. Jadi dengan katanya dikatakan iya non formal lah istilahnya, itu diharapkan mereka mau dengan sukarela memeriksakan tidak karena tekanan ya Bu ya. Iya, tidak karena tekanan. Jadi seperti itu. Walaupun sekarang ada perda, wah orang gelem periksa ini bisa kena pasal. Tapi kalau caranya terlalu apa ya, itu kan ya. Jadi harus keinginan dari diri. Jadi diharapkan ayo, makanya teman-teman penjangkau ini tugasnya itu. Ayo tak terkena nang pasien gas. Ya. Kalau dia belum punya BPJS diupayakan. Iya. Karena sebetulnya gratis. Makanya mereka pada umumnya yang tadinya itu di rumah sakit gitu kan ada retribusi ya kalau rumah sakit, kalau puskesmas sekarang kan gratis. Nah itu mereka banyak yang pindah ke Pasdenkes. Tapi jangan lupa ya, mereka itu sensitif. Jadi misalnya saya tinggal di Nogosari, aku nang Nogosari akeh tanggaku, itu misalnya dia ke puskesmas lain. Oh betul. Nanti ketemu tetangga. Iya. Dan lagi yang dikhawatirkan itu adalah stigma dari non petugas kesehatan. Jadi misalnya petugas administrasi. Makanya waktu pelatihan PDB ya, pengobatan puskesmas Pasdenkes itu pelatihan PDB itu dianjurkan setelah lapor kepala puskesmas semua dikumpulkan, termasuk juru parkir di puskesmas masing-masing itu dikumpulkan supaya kalau ada dia tahu itu tidak langsung disebar-sebarkan. Kan mungkin tetangganya atau apa. Beberapa kasus seperti itu yang ngomong itu bukan petugas kesehatan tapi mereka yang tidak berkompeten. Jadi seperti itu. Karena mereka itu sensitif sekali. Memang harus hati-hati ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa perda kami itu penanggulangan tidak hanya HIV tapi tuberkulosis. Tuberkulosis juga. Ya, karena apa? Karena di Boyolali, saya kira di beberapa kota lainnya itu juga sama. Penyebab kematian itu bukan HIV-nya, penyakit penyertanya. Nah, 80% sudah menderita HIV/AIDS, dia menderita penyakit lain ikutan. Itu yang menyebabkan kematian.
Lah 80% lebih saya kalau melihat datanya Ya. itu karena TBC. Oh iya, karena memang kalau sedang kena musik ini memang menurun kekebalan tubuhnya ya Bu. Iya, iya. Gampang sekali terkena Iya, penyakit lain. iya. Apalagi kalau sudah tahap MDR, nulari petugas kesehatan yang menangani kan, wah itu langsung MDR dia kalau ketularan. Nah seperti itu. Jadi kami usul diterima oleh DPRD waktu itu dari penanggulangan tuberkulosis. Nah yang jadi masalah sekarang itu orang sakit TBC itu juga malu. Malu untuk periksa. Iya, disuruh datang lagi nggak datang dan sebagainya. Jadi itu lebih anu lagi. Jadi kita harus terus meningkatkan Edukasi edukasi ya Bu. ya, betul. Iya. Jadi Ya, oke. keberlanjutan pelayanan HIV itu harus terus ditingkatkan. Iya. Iya, iya. Baiklah Ibu, terima kasih. Tidak terasa Ibu ya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang Ibu sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita, terutama untuk masyarakat Boyolali. Nah, Sobat Healthies, Penanggulangan Kabupaten Boyolali. Nah, dan juga tadi harapan yang sudah disampaikan oleh beliau bahwa masyarakat memang harus semakin menyadari bagaimana upaya penanggulangan HIV/AIDS sehingga tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS ya. Dan bersama dengan tema Hari AIDS Sedunia ini tetap bersama menghadapi perubahan dan jaga keberlanjutan layanan HIV. Begitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Disampaikan kepada Ibu Titi. Baiklah Sobat Healthies, demikian podcast kita hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya dan tentu saja tetap jaga kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.